Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan Bapak lagi ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang selanjutnya membahas tentang bab puasa Ramadan. Alhamdulillah, beberapa pertemuan ke belakang kita sudah membahas materi-materi sebelumnya. Namun untuk mengingat kembali, Bapak akan memutarkan tayangan berikut ini. Boleh disimak ya. Ramadan, marhaban ya Ramadan.
رمضان شهر الصيام Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ya Rabbi, sampaikan umur kami. Baiklah, adik-adik semuanya, kita bahas satu persatu ya tentang hikmah puasa. Kita ambil salah satu hadis Nabi yang berbunyi sumu tasihu, puasalah kalian pasti sehat. Ini hadis menunjukkan bahwa hikmah dari puasa itu adalah menyehatkan lambung, karena lambung diistirahatkan selama 1 bulan, tidak makan dan tidak minum di siang hari. Kenapa puasa menyehatkan? Buktinya adalah ketika ada orang yang akan dioperasi, itu dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Gitu. Kenapa lambung menjadi patokan utama di antara anggota tubuh yang ada pada tubuh kita? Sebab ada suatu penelitian bahwa lambung itu kalau diibaratkan otak itu seperti otak kedua. Jadi kalau lambungnya sehat, maka otaknya pun akan sehat. Nah, cara menyehatkan otak dan biar tubuhnya sehat itu adalah dengan cara berpuasa. Jadi menurut ilmu kedokteran bisa diibaratkan puasa itu adalah detoksifikasi racun atau cara mengeluarkan racun yang tidak ada efek samping dari lambung kita. Jadi hikmah puasa yang pertama itu adalah menyehatkan. Selanjutnya, hikmah puasa yang kedua adalah melatih kita untuk disiplin waktu ya. Kenapa puasa itu melatih kita disiplin waktu? Ya iyalah, karena puasa ini adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Mulainya kapan, berakhirnya kapan. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang definisi puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara sepintas juga bisa kita pahami bahwa puasa itu dibatasi waktu. Ketika dibatasi waktu berarti menunjukkan bahwa kita itu harus tepat waktu. Buka pada waktunya, sahur juga pada waktunya. Ketika sudah datang waktunya berbuka puasa, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Ketika belum datang waktunya buka puasa, ya tidak boleh, karena itu akan membatalkan puasanya. Begitu pula ketika sahur. Sahur itu ada waktunya gitu ya. Bahkan ditetapkan waktunya itu adalah sebelum terbit fajar, itu sudah harus selesai kita sahur. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan sahur sekitar 10 sampai 15 menit ya. Sebelum Sebelum imsak gitu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu melatih kita untuk selalu disiplin waktu. Yang ketiga, hikmah dari kita berpuasa di bulan Ramadan adalah melatih kita untuk berbagi, melatih kita untuk bisa bersedekah. Karena sedekah pada bulan Ramadan itu mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW,
an Anasin qala qila ya Rasulullah ayyus shadaqati afdalu qala shadaqatu Ramadan. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Beliau pun menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, setelah kita mendengar dan membaca bersama barusan tentang hadis nabinya, ini menunjukkan hikmah yang paling besar di antara hikmah-hikmah yang ada pada bulan Ramadan itu adalah kita dilatih untuk bersedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan adalah ibadah sodakoh yang paling utama dibandingkan dengan ibadah sodakoh selain di bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan perbanyaklah sodakoh, baik itu sodakoh kepada fakir miskin, faradu apa, ataupun bersodakoh memberikan takjil, memberikan iftar, memberikan makanan atau minuman kepada orang-orang yang akan berbuka puasa, maka pahalanya juga akan makin besar dan berlimpah. Selanjutnya, hikmah puasa yang keempat diantaranya adalah mempererat silaturahmi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan umat Islam itu dianjurkan satu, memperbanyak sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat sunat tarawih, diantaranya berjamaah juga di masjid. Selanjutnya kegiatan-kegiatan seperti tadarus atau ada juga kuliah subuh, itu melibatkan banyak orang. Yang biasanya di hari-hari biasa kadang masjid itu sepi, cuman ada beberapa orang. Tapi ketika di bulan Ramadan, masjid itu menjadi ramai. Banyak orang yang datang ke masjid. Ada yang sholat berjamaah, ada yang i'tikaf, ada yang tadarus Al-Quran. Ini semua secara tidak langsung menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan hikmahnya itu adalah mempererat silaturahmi sesama saudara seiman. Jadi dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan Ramadan. Dan sangat besar sekali ya pahala bersilaturahmi itu, karena silaturahmi ini adalah pekerjaan atau ibadah dunia yang juga dilakukan oleh orang-orang yang ada di surga. Di surga nanti ahli surga itu saling berkunjung sesama mereka gitu ya, seperti hanya kita di dunia saling berkunjung. Nah, selanjutnya naudzubillahi min dzalik, ada ancaman bagi orang yang tidak menjaga silaturahmi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nah, Allah mengingatkan kita dengan adanya bulan puasa harus selalu menjaga silaturahmi. Lanjut ya. Sekarang adalah hikmah puasa yang kelima. Ada suatu hadis Nabi yang berbunyi, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, di antaranya adalah orang yang tidak bisa menahan emosinya, orang yang tidak bisa menahan amarahnya. Itu ketika dia puasa tapi dia tidak bisa menahan amarah, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya. Kenapa? Karena pahala puasanya itu akan terhapus. Nah, ketika kita paham tentang hadis ini, maka ketika ada sesuatu hal yang membuat hati kita tidak nyaman, maka kita akan belajar untuk bersabar.
sabar loh. Kalau kita tidak sabar, kalau kita emosi, maka pahala puasa kita akan hangus, akan hilang. Begitu pula maksud sabar di sini adalah sabar tidak berbuka sebelum waktunya, itu ya. Jadi nggak boleh berbuka kalau belum terbenam matahari, gitu. Nah ini jadi yang kelima, puasa Ramadan melatih kita untuk menjadi pribadi orang yang lebih bersabar lagi. Selanjutnya yang keenam ya, hikmah puasa yang keenam adalah melatih kita menjadi pribadi yang hidup sederhana, tidak boros. Betul, ketika puasa itu enaknya ketika menjelang berbuka itu ngumpulin makanan yang paling disenangi. Sebab terbayangkan setelah puasa dahaga lapar siang hari, ketika pas buka pengen segala makanan minuman kesenangan kita itu diminum dimakan sebanyak mungkin. Padahal puasa itu tidak seperti itu gitu ya untuk berbukanya. Jadi puasa itu sebenarnya melatih untuk hidup lebih irit, lebih sederhana, tidak berlebihan ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada umatnya itu adalah beliau tidak akan makan sebelum beliau lapar, dan beliau akan berhenti makan sebelum beliau kenyang, gitu. Kenapa ya seperti itu? Ya karena beliau itu orangnya adalah orang yang hidup sederhana, tidak boros, tidak berlebihan, gitu ya. Iya ya, jadi yang barusan itu hikmah dari berpuasa itu adalah melatih kita menjadi pribadi yang hidup sederhana. Selanjutnya yang terakhir adalah melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Bersyukur itu artinya tahu terima kasih ya kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berupa nikmat sehat sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan penuh dengan kasih sayang Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Sehingga pantaslah umat Muhammad, terutama kita ya, yang sedang belajar untuk berpuasa itu harus bersyukur sekali. Karena satu, tidak menutup kemungkinan tahun depan kita tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, bulan Ramadan yang akan datang manfaatkan. Karena bulan Ramadan itu tidak selamanya itu akan ada dalam hidup kita. Ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, maka manfaatkan sebaik mungkin. Karena keindahan bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadilah selalu orang-orang yang bersyukur karena dipertemukan dengan bulan Ramadan. Untuk pertemuan pada hari ini, Pak cukupkan sekian ya. Kita sudah mempelajari bab puasa, sudah selesai nih sampai hikmah puasa. Nah sekarang kita tinggal mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan beberapa pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Untuk selanjutnya Pak memberikan tugas, ringan kok tugasnya ya, hanya mencari hikmah-hikmah puasa Ramadan selain yang telah Bapak sampaikan tadi. Tugasnya bisa dikumpulkan nanti ketika PAI minggu depan. Untuk hari ini Pak cukupan sekian. Pak doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Atas perhatiannya Pak ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.